Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mereview materi tentang prinsip sarang burung merpati yang beberapa waktu lalu, sebelum mungkin 2 minggu lalu ya, sudah dipresentasikan oleh kelompok yang lain, kelompok 5 kalau tidak salah, kelompok 6 atau kelompok 5. Saya akan mereview sedikit tentang prinsip sarang burung merpati ini. Jadi yang pertama begini, ilustrasi yang pertama, misalkan terdapat sekawanan 20 merpati terbang ke sebuah tempat dengan dengan 19 sarang. Jadi merpatinya ada 20 ini ya, kemudian sarangnya ada 19. Nah, karena ada 20 merpati tetapi hanya ada 19 sangkar, ketika mereka pulang atau ketika malam, katakanlah malam gitu ya, setidaknya pasti salah satu dari 19 sarang ini harus memiliki minimal 2 merpati. Pasti, karena satu-satu nanti dimasuki semua, ya toh? Pasti ada atau dengan kata lain begini, pasti ada satu sarang yang paling tidak memuat 2 burung. Ya, paling tidak memuat 2 burung merpati dalam sangkarnya itu, dalam sarang tersebut. Nah, ini kan kasuistik ya, maka dalam ini melihat mengapa hal ini benar. Nah, ini kasuistik, artinya contoh yang paling mudah memang sarang burung merpati ini, sehingga namanya konsepnya dinamakan pigeonhole. Nah, kemudian dari sini akan digeneralisasi ke dalam konsep yang lebih umum atau teorema. Perhatikan bahwa jika setiap sarang memiliki paling banyak 1 merpati, di dalamnya paling tidak 19 merpati ini, 1 per lubang bisa diakomodasi. Jadi kejadian yang kita minimalisir, kita optimalisasikan ya, semua lubang terisi ya, maka kan satu. Untuk menggagalkan teori kan kita mencoba semua lubang kita isi satu. Ternyata masih ada 1 burung merpati yang belum mendapatkan sarangnya ya, sehingga 1 tadi bisa diakomodasi di salah 1 lubang yang dari 19 lubang tadi. Nah, ini menggambarkan prinsip umum disebut pigeonhole, yang menyatakan bahwa jika merpatinya lebih banyak daripada sarangnya, maka harus ada setidaknya 1 sarang dengan setidaknya 2 merpati di dalamnya. Tentu saja prinsip ini berlaku untuk benda lain selain merpati dan sarang merpati. Contohnya begini, dalam mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit itu ada katakanlah 21 orang. Jangan 21 lah, 13 orang saja, 13 orang ya. Maka bisa kita pastikan bahwa pasti ada paling tidak itu 2 orang, 2 mahasiswa memiliki bulan lahir yang sama nih. Jadi kan kejadian optimalnya kita coba sampai isikan setiap orang 1 bulan. Maka Januari, Februari, Maret, April, Mei, kan ada 12 bulan ya. Maka katakanlah semua 12 orang yang bulan lahirnya berbeda semua. Makanya kan ada sisa 1 mahasiswa. Nah, ini pasti akan masuk ke dalam salah satu dari 12 bulan tersebut. Jadi ini adalah burung merpati itu tidak hanya burung merpati ya, tapi untuk kondisi yang lain ataupun kondisi yang abstrak. Nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Ini yang pertama. Nah, ini ilustrasinya. Katakanlah tidak semua sangkar diisi, ya sudah selesai saja, ini kan 2. Atau ini malah 3. Maka kan di prinsip sarang burung merpati yang pertama itu kan paling tidak ada 1 sarang memiliki atau diisi oleh 2 merpati. Ini contoh kondisinya ya. Kalau ini diisi semua 1 maka ketemulah 2 ini. Nah, ini ada yang kosong ya sudah,
paling tidak ada satu sarang. Nah, cukup saja kita buat satu sarang, paling tidak minimal satu, ini satu, ini satu. Kalau perkara ada dua ya boleh, silakan, tapi ini tidak menjamin apapun. Jadi dalam matematika diskrit khususnya prinsip sarang burung merpati kan kita intinya adalah menjamin. Nah, menjamin, yang bisa kita jamin adalah paling tidak ada satu tempat diisi dua objek. Yang bisa kita jamin itu minimal, paling tidak kan, paling tidak minimal. Kalau ada dua tempat ya nggak masalah. Ya kan, paling tidak ada satu tempat tadi. Kalau ada dua tempat ini seperti ini dua-dua ya nggak masalah. Atau satu tempat diisi tiga ya nggak masalah, tidak melanggar apa namanya teorema ini. Tidak melanggar teorema ini. Begitu prinsip sarang burung merpati. Nah, sekarang kita mulai abstraksi ya. Kita mulai abstraksi dari prinsip sarang burung merpati tadi. Teorema yang pertama itu jika K adalah sebuah bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih, boleh lebih, jadi K plus 1 atau lebih. Kalau tadi kan kita pakai 13, kalau K nya kita ambil 12, K nya bulan tadi 12, berarti K plus 1 itu ada 13 mahasiswa tadi paling tidak ada, dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam K kotak. Nah, maka terdapat paling tidak satu kotak memuat dua atau lebih. Nah, ini ingat, paling tidak satu kotak memuat dua atau lebih. Kalau lebih ya nggak masalah, tidak mempengaruhi apa namanya teorema ini. Sekarang kita coba buktikan apa namanya teorema ini. Kita membuktikan prinsip sarang burung merpati menggunakan sebuah pembuktian dengan kontraposisi. Kontraposisi itu gini, kalau kita punya implikasi P maka Q, ini kan jika P, ini kan jika berarti kan implikasi ya, P ini kan namanya, kalau kalian ingat, namanya antiseden, maka Q ini konsekuen. Kalian ingat bahwa implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisinya, atau negasi Q maka negasi P. Maka dalam rangka ini kita akan mencoba membuktikan kontraposisinya, artinya anti konsekuennya maka antisedennya, antisedennya ini. Jadi apa namanya, kita akan membuat Q-nya apa, atau Q-nya maka terdapat paling tidak satu kotak kan, berarti apa ini yang melanggar atau negasinya terdapat paling tidak satu kotak memuat dua atau lebih objek itu apa? Tidak ada satu kotak memuat lebih dari satu objek. Nah, ini kan, jadi ini kontraposisi seperti itu. Misalkan tidak ada dari kotak memuat lebih dari satu objek. Nah, ini kan, ini namanya anti konsekuennya yang menjadi antiseden dari kontraposisi. Nih, maka banyak objek yang mungkin adalah paling banyak K. Nah, maka ini toh, jika K adalah dua kata dan K plus 1 atau lebih objek. K adalah sebuah bilangan bulat positif, itu adalah restriksi atau pembatasnya. Jadi yang dimaksud K itu di sini adalah sebuah bilangan bulat positif. Nah, yang kita negasikan itu ini K plus 1 atau lebih objek, maka negasinya kan itu kan K plus 1 atau lebih, berarti lebih besar sama dengan K plus 1 ya objeknya ya. Maka negasinya kan berarti lebih kecil dari K plus 1. Nah, yang lebih kecil dari K plus 1 itu kan hanya 1, karena K itu kan bilangan bulat ya, itu bilangan bulat positif kan ya, berarti 0 kan tidak termasuk, berarti 1. Artinya maka banyak objek yang mungkin adalah paling banyak K. Hal ini kontradiktif karena terdapat paling tidak K plus 1 objek gitu. Jadi membacanya begitu. Misal, saya ulangi lagi, misalkan tidak ada dari K kotak memuat lebih dari satu objek, ya toh? Misalkan tidak ada
K kotak memuat lebih dari satu objek, maka banyak objek yang mungkin adalah paling banyak K, gitu. Maka banyak objek yang mungkin adalah paling banyak K. Nah, ini kontradiktif. Nah, kontradiktif artinya karena terdapat paling tidak K plus 1 objek. Seharusnya ini, tetapi kan tidak mungkin. Dengan demikian ini kontradiktif, sehingga implikasinya bernilai benar, gitu. Nah, prinsip sarang burung merpati ini disebut juga dengan Dirichlet Drawer Principle. Ya, ini penemunya adalah Dirichlet ini ya, yang sering menggunakan ini dalam kerjanya. Tapi ini bukan orang pertama, tapi ini yang mengeneralisasikan. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri. Sekarang Colorelli ya, ini sebuah fungsi dari sebuah himpunan, sebuah fungsi f dari sebuah himpunan dengan K plus 1 atau lebih elemen. Terdapat sebuah himpunan dengan K elemen adalah tidak one to one. One to one kalian tahu ya, fungsi one to one itu berarti fungsi bijektif. Sebuah fungsi dari sebuah himpunan dengan K plus 1 atau lebih elemen terhadap sebuah himpunan. Jadi dia ini ada himpunan ginilah. Oke. Sebuah himpunan dengan K elemen adalah tidak one to one. Ini ada K plus 1. Berarti ini kan sudah dengan K plus 1 atau elemen. Misalkan ini A ya, A1, A1, A2 sampai ini AK plus 1. Yang di sini B1, B2 sampai BK. Jadi ada sampai BK. Jadi terhadap sebuah, maka kalau ini one to one begini, ya kan? One to one berarti kan satu-satu kan. Semua kan akan berpasangan, mendapatkan tepat satu pasangan ya. Maka paling tidak pasti ada satu elemen yang tidak mendapat pasangan, yang tidak mendapat dari kisah desain pasti ada tadi yang kita lihat. Saya ulangi lagi ya, ini oke. Nah, ini pasti ada satu elemen yang tidak mendapatkan pasangan, sehingga karena ini namanya fungsi, maka elemen tersebut kan harus punya pasangan, gitu. Kalau elemen tersebut kan harus punya pasangan, karena ini supaya ini bisa dikatakan fungsi kan, entah pasangannya sama atau beda, karena yang sini sudah tertembak semua, maka yang terakhir ini atau yang manapun itu pasti akan memilih dari salah satu ini, sehingga akan membuat fungsi ini tidak one to one. Ini ilustrasinya. Nah, abstraksinya atau penjelasannya, misalkan bahwa pada setiap elemen Y pada kodomain kita punya sebuah kotak yang memuat semua elemen X dari domain. Jadi ini kodomain. Ini kodomain. Ini domain. Oke. Memuat hanya K elemen. Prinsip sarang burung merpati memberitahu bahwa kita salah satu dari kotak memuat dua atau lebih elemen X dari domain. Jadi ini merpatinya adalah K plus 1, sementara sangkarnya adalah K. Supaya ini namanya fungsi, karena ini sebuah fungsi f ya, semua fungsi, maka semua objek yang ada, elemen yang ada di domain itu harus mempunyai pasangan di kodomain. Artinya semua harus punya tempat sangkarnya. Dengan demikian, fungsi sejenis ini tidak mungkin bersifat one to one atau korespondensi satu. Gitu ya, itu koroleri yang pertama. Oke, ini contoh-contohnya. Sebuah kelompok terdiri dari 367 orang. Paling tidak terdapat 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama, karena hanya terdapat 366 ulang tahun yang mungkin. Ini kita pakai tahun kabisat ya, yang paling panjang kan tahun itu kan 365 atau 366 ya.
Kita pakai yang paling buruk lah, yaitu 366. Sementara orangnya ada 367. Pasti ada paling tidak 2 orang memiliki tanggal lahir yang sama. Ya. Dalam sebuah grup yang terdiri dari 27 kata, katanya ada paling tidak ada 2 kata yang dimulai dengan huruf yang sama karena terdapat 26 huruf alfabet. Jadi huruf pertamanya pasti ada yang sama kalau ada 27 kata. Berapa banyak siswa dalam sebuah kelas untuk menjamin paling tidak terdapat 2 siswa? Ini soalnya dibalik. Jadi ini kan pernyataan-pernyataan kita disuruh mencari benar atau salah. Nah, ini mulai pertanyaan. Berapa banyak siswa di dalam sebuah kelas untuk menjamin bahwa paling tidak dapat 2 siswa menerima skor yang sama pada ujian akhir jika nilai ujian berada pada skala 0 sampai 100. Ya sudah, tambahi K+1 kan berarti burungnya, karena sangkarnya ada karena 0 sampai 100 itu kan ini 102 harusnya. Berarti K+1 kan. Nah, ini kan ada 0 sampai 100 itu kan jumlahnya 101, sangkarnya ada 101 kemungkinan nilai, maka nilainya harus ada K+1. Ini K-nya 100. Jadi ini K-nya itu 101, maka ya K+1 adalah 102. Jadi ada 100, paling tidak harus ada 102 mahasiswa untuk menjamin bahwa ada, menjamin kan kondisi yang paling buruk ya. Jadi untuk menjamin bahwa ada 2 mahasiswa mendapatkan skor yang sama. Terus ada yang protes, "Loh Pak, ini satu mahasiswa itu satu mahasiswa itu hanya 30 orang. Tapi ini sudah ada Pak 2 orang memiliki nilai yang skor yang sama." Oke, nggak apa-apa, tapi kan ini nggak bisa dijamin. Kata lebih besok atau kapanpun atau mungkin semester depan 30 orang ini, siapa yang bisa jamin 30 orang ini pasti ada 2 orang yang nilainya sama? Nggak ada. Jadi ini kasuistik seperti ini tidak bisa dibuat generalisasi ya. Maka yang bisa menjamin adalah ini 101. Kapanpun nanti, besok, kemarin, tahun depan, 100 tahun lagi, pasti ini tidak akan berubah karena sudah dijamin kondisi yang paling buruk. Inilah yang dinamakan dengan pigeonhole atau direct withdrawal principle. Nah, kalau generalisasi itu bagaimana? Generalisasi itu contohnya begini ya. Contohnya sederhana, generalisasi. Nanti kalian bisa baca ini, tapi saya mau ilustrasikan begini. Kalau di kelas itu ada 25 mahasiswa, saya bisa menjamin pasti ada pasti ada 3 mahasiswa yang memiliki bulan lahir yang sama. Ini 25. Kalau ada 37 mahasiswa, pasti ada 4 mahasiswa yang bulan lahir sama. Paham maksud saya? Kalau tadi kan yang dijamin oleh burung merpati yang pertama itu kan kalau 13 mahasiswa. Nah, sekarang pasti ada paling tidak 2 kan. Nah, sekarang saya naikkan nih 25, ini 37. Ini kok naik 2, ini 3, ini 4. Jadi begitu. Jadi generalisasi. Oke, ini saya jadi prinsip sarang burung merpati, generalisasi prinsip sarang burung merpati itu seperti itu. Jadi kalau ada contohnya begini, skor itu kan ABCDE ya. Skor nilai itu kan ABCDE. Saya butuh berapa mahasiswa untuk menjamin bahwa paling tidak ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai sama. Maka ini pakai burung merpati yang pertama tadi. Maka cukup kita punya ini K-nya ada 5, maka K+1. Berarti kita hanya butuh 6 mahasiswa. Tapi saya ingin menjamin bahwa ada 3 mahasiswa mendapatkan nilai yang sama. Maka gimana kira-kira yang kita, kalau ini K, berarti yang kita butuhkan ini berapa objek yang kita butuhkan? Berapa? 2K, betul, 2K plus
berarti kita butuh 13 mahasiswa. Kalau 4 mahasiswa yang sama, maka kita butuh 3 kali 1, berarti 3 kali 5, 16 mahasiswa. Jadi ini yang dijamin oleh generalisasi prinsip sarang burung merpati. Oke, saya kira itu prinsip sarang burung merpati, pigeonhole principle, yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman kalian ya. Saya cuma ingin memperkuat saja karena ini mungkin sesuatu yang baru buat kalian. Malah justru materi yang setelah ini seperti kombinatorika, permutasi dan kombinasi itu mungkin sudah lama buat kalian ya. Tapi nanti ada peningkatan soal yang akan disampaikan oleh presentator, dan nanti mungkin ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh kalian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.